Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Asy-Syura, terakhir kita sampai ayat ke-27, yaitu firman Allah Ta'ala, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadi khabirum basir. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Akan tetapi Allah menurunkan rezeki dengan kadar yang Dia kehendaki. Akan tetapi Dia menurunkan apa yang Dia kehendaki dengan kadarnya, dengan perhitungan. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Sesungguhnya Dia terhadap hamba-hambanya maha mengetahui lagi maha melihat. Nah, ini sudah kita bahas. Di sini Allah menyatakan kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka melampaui batas. Maknanya jelas. Kalau misalkan pintu rezeki dibuka kepada semua orang, dibuka lebar-lebar, seringnya manusia melampaui batas. Kalau sudah harta dibuka lebar, seringnya terjatuh dalam perbuatan melampaui batas dalam masalah maksiat dan dosa. Dan ini nyata kita nyaksikan di beberapa negara kaya, negara-negara muslim, ya, karena mereka sudah punya harta di tangan mereka, ya sudah, harta berlimpah, ilmu tidak ada, iman rendah. Akibatnya apa? Maksiat. Ya, kalaupun tidak maksiat di negeri mereka, mereka pergi ke Amerika, ke Thailand hanya untuk maksiat. Karena di negaranya tidak ada, susah untuk maksiat. Akhirnya pergi ke Thailand, pergi ke Amerika hanya untuk maksiat. Ini kalau rezeki atau istilahnya ya rezeki dilapangkan, benar-benar lapang. Ini mengakibatkan sebagian orang melampaui batas. Makanya Allah katakan, akan tapi Allah menurunkan apa yang Dia kehendaki dengan kadarnya. Artinya Allah memberikan rezeki kepada seorang berdasarkan perhitungan yang matang. Yang perhitungan ini kalau dilewati akan menyebabkan seorang celaka. Jadi pemberian Allah itu pasti adil, pasti bijak, ya, tidak sembarangan. Kalau Allah menentukan rezeki kita cuma segini, ya terima pemberian Allah, bersyukur kepada Allah, ya. Karena kalau dilewati rezeki tersebut, seringnya manusia lupa diri, lupa daratan. Seringnya dia bermaksiat kepada Allah. Dan ini banyak Bapak, ya, ada orang yang ketika rezekinya pas-pasan dia rajin ibadah, tapi setelah rezekinya dibuka lebar dia sudah lupa ibadah. Jangankan ibadah, anak istrinya aja dilupakan. Dia cari pasangan lain, selingkuh karena duitnya banyak. Nah, ini musibah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hikmahnya Allah tidak melapangkan rezeki kepada semua orang, hanya orang tertentu dan dengan kadar tertentu. Lalu Allah berfirman pada ayat setelahnya, ayat ke-28, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Dia sebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid. Dan Dia maha pelindung lagi maha terpuji. Dialah yang menurunkan hujan. Allah lah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Berputus asa dari apa? Dari hujan. Jadi kok hujan lama sekali? Ya mungkin kalau di negara kita tidak terasa ayat ini. Ini terasanya di Timur Tengah sana, yang hujan setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Jadi benar-benar kering sepanjang tahun, Bapak, ya. Jadi di sini Allah mengingatkan nikmatnya. Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka merasa putus asa. Putus asa dari turunnya hujan, merasa nggak akan lagi turun hujan. Sepertinya tidak mungkin lagi turun hujan. Nah, ketika sudah benar-benar putus asa, ternyata Allah turunkan hujan. Nah, ini. Wa yanshuru rahmatah, dan Dia juga menyebarkan rahmatnya. Rahmatnya di sini apa? Maksudnya? Apa maksud rahmat sini?
Ya, hujan ya. Penafsiran para ulama, Imam Al-Mahalli menyatakan ya besutu maqarahu, dia sebarkan, dia lapangkan, perluas hujannya. Artinya hujannya tidak cuma satu tempat, sebar. Nah, ini penafsiran Imam Al-Mahalli. Namun ada ulama lain yang menafsirkan ini umum. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ketika menafsirkan wayan syuru rahmatah, Allah menyebarkan rahmatnya. Ini rahmatnya umum, bukan cuma hujan. Semua rahmat Allah dia sebarkan. Ya, tidak cuma hujan ya. Jadi ada dua penafsiran. Bisa maksudnya hujan saja, bisa maksudnya hujan dan selain hujan, yang artinya apa? Semua itu rahmat Allah. Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan dia sebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid, dan dia maha pelindung, maha melindungi lagi maha terpuji. Al-wali di sini kalau diterjemahkan, Quran terjemah apa? Melindungi kan? Wali, pelindungan. Di sini pelindung ya, maha pelindungan. Di sini karena wali kan, misalnya wali murid, artinya apa? Yang ngawasi murid kan? Wali santri, yang ngawasi santri. Nah, di sini Allah wali. Wali siapa? Al-muhsinu lil mu'minin, yang berbuat baik kepada orang-orang beriman. Ya. Allah berbuat baik kepada beriman, artinya Allah lah pelindung orang-orang beriman, yang melindungi mereka, menjaga mereka, memberikan rezeki serta kasih sayang kepada mereka. Nah, ini salah satu sifat dan nama Allah, Al-Wali ya. Al-Wali ini termasuk nama Allah Bapak ya. Jadi kita boleh menamai anak kita dengan nama Abdul Wali ya, karena Al-Wali termasuk nama Allah. Nah, dialah Allah dialah dan dia maha pelindung, Al-Hamid, lagi maha terpuji, Al-Mahmudu indahum, yang terpuji di sisi mereka. Di sisi siapa? Hamba-hambanya. Nah, ini ya, ini salah satu nama Allah dan sifat Allah juga. Allah memiliki nama Al-Hamid, yang maha terpuji. Nah, jadi Allah punya nama Al-Hamid, yang maha terpuji, dan Allah punya sifat terpuji. Nah, nama ini juga bisa digunakan untuk nama anak kita, Abdul Hamid. Nah, gitu ya. Ini salah satu tujuan kita belajar tafsir, kita juga belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nah, ini ayatnya, ayat ke-28. Lalu Allah berfirman pada ayat selanjutnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu penciptaan langit dan bumi, dan apa yang melata dan apapun yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu penciptaan langit dan bumi, dan apapun yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Apa yang melata di sini maksudnya? Apa maksudnya melata di sini? Manusia, hewan, dan semacamnya. Nah, timbul pertanyaan nih Bapak nih. Allah katakan dan apapun yang melata yang dia sebarkan di keduanya. Keduanya apa ini? Apa maksud keduanya? Langit dan bumi. Kalau bumi jelas, kita tahu yang melata di bumi apa? Manusia, hewan kan? Nah, kalau yang melata di langit apa ini? Nah, ini timbul pertanyaan, apa maksudnya? Nah, kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya kita yakini ini sesuai lahirnya, berarti ada juga yang melata di langit. Siapa itu? Kata beliau, bisa jadi malaikat, bisa jadi selain malaikat. Kalaupun malaikat mungkin saja, ya tidak. Walaupun kita tahu malaikat itu punya apa? Sayap, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga melata jalan. Ya tidak. Ya contoh nyatanya malaikat Jibril ketika turun di bumi jalan juga kan. Nah, kalau di bumi saja bisa jalan, begitu juga di langit ya. Allahu a'lam. Jadi yang jelas tidak ada nas yang tegas masalah itu. Jadi kalau ditanya apakah ada hewan sesuatu yang melata di langit, berdasarkan lahiriah ayat ini ada, kata Syekh. Allahu a'lam. Ya bisa jadi malaikat atau selain malaikat.
Lalu Allah katakan wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan dia untuk mengumpulkan mereka jika dia mau, dia maha mampu. Dan dia untuk mengumpulkan mereka jika dia mau, dia maha mampu. Ini kalau mau diterjemahkan enaknya, dia maha kuasa untuk mengumpulkan mereka jika dia mau. Itu maksudnya. Artinya di sini kata Imam Al-Mahalli, dan dia untuk mengumpulkan mereka di mana? Di mahsyar, lil hasyar, untuk mengumpulkan mereka di mahsyar. Jika dia berkehendaki, dia mampu. Maksudnya gini, dia mampu untuk mengumpulkan mereka jika dia mau. Kalau dia mau, bisa dikumpulkan. Dan jika dia tidak mau, dia tidak kumpulkan. Artinya di sini kehendak, jika dia mau, jika dia berkehendak, ini kembali kepada mengumpulkan, bukan kepada kemampuan. Jelas? Maksudnya gini, dia, kalau saya terjemahkan ya, dia maha kuasa untuk mengumpulkan mereka jika dia mau. Mau apa? Mengumpulkan mereka, bukan dia mau untuk punya kemampuan. Enggak mungkin kemampuan Allah tergantung dengan kehendak Allah, enggak, dengan kemauan Allah. Jelas apa ya? Jadi kemauan Allah itu maksudnya dalam hal membangkitkan manusia, mengumpulkan manusia di mahsyar, bukan kekuasaan dan kemampuan Allah. Karena kemampuan Allah itu selalu ada, tidak tergantung dengan kehendak. Tapi dikumpulkannya manusia di mahsyar ini tergantung kehendak. Jelas ya? Ini penting kita nih, karena ini nanti nyinggung masalah akidah juga. Karena ada sebagian orang, ada ungkapan gini Bapak, sesungguhnya Allah, innallaha ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah maha mampu atas apa yang dia kehendaki. Allah maha mampu untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Kira-kira ada masalah nggak dari kalimat ini? Allah maha mampu untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Ada masalah sini. Karena kalau kita katakan Allah maha mampu untuk melakukan apa yang dia kehendaki, berarti Allah tidak mampu melakukan apa yang tidak dia kehendaki. Jelas? Kalau kita belajar ini usul fikih, ada mafhum mukhalafah di situ. Kalau kita katakan Allah maha mampu melakukan apa yang dia kehendaki, berarti mafhum mukhalafahnya dia tidak mampu melakukan apa yang tidak dia kehendaki. Tentu saja yang seperti ini batil, karena Allah dalam banyak ayat menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu, maha kuasa, baik sesuatu itu dia kehendaki maupun tidak dia kehendaki. Jelas? Ini permasalahan akidah nih. Jadi kita harus detail, harus rinci dalam masalah ini. Nah itu ya. Jadi di sini Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Pertama, penciptaan langit dan bumi dan segala yang melata di langit dan di bumi. Lalu Allah menekankan bahwasanya dia maha mampu untuk mengumpulkan mereka semua, manusia semua, jika dia berkehendak. Dan ternyata apa yang Allah kehendaki benar-benar akan terjadi ya. Lalu Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa diri kalian, maka itu disebabkan ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan dia memaafkan banyak kesalahan. Apapun musibah yang menimpa kalian, itu disebabkan ulah tangan kalian. Apapun musibah yang menimpa kalian. Kalian ini siapa? Siapa kira-kira? Semua. Maksudnya semua manusia. Hah? Semua makhluk. Termasuk hewan. Nah, kalau kata Imam Al-Mahalli, ini ditujukan kepada orang beriman. Jadi kata Allah, apapun yang menimpa kalian wahai orang-orang beriman, musibah apapun yang menimpa kalian, mau kebakaran rumah, mau penyakit, mau mungkin dicuri harta kita oleh orang, apapun musibah yang menimpa kalian wahai orang-orang beriman, itu disebabkan ulah tangan kalian. Ulah tangan kalian. Maksudnya apa nih? Maksudnya dosa kalian.
Jadi musibah apapun yang menimpa diri kita ini karena dosa. Nah, maka kalau kita kena musibah ya berarti ada dosa kita. Kecuali kalau kita seorang nabi. Maka kalau kita kena musibah, kalau misalkan seorang nabi kena musibah, itu bukan untuk menghapus dosa. Kenapa itu? Kenapa bukan menghapus dosa? Nabi nggak ada dosa. Terus kenapa musibah menimpa para nabi? Untuk meninggikan derajat mereka. Maka kalau kita bukan nabi, berarti ngaca kita. Berarti kita selama ini punya dosa, baik yang kita sadari maupun tidak. Jadi musibah apapun, sampai kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hatta syaukat yushaquha, sampai duri yang menusuk kaki kita, itu Allah berikan sebagai penghapus dosa kita. Artinya kita ada dosa. Makanya saya pernah menyebutkan seorang murid Syekh Mukbil pernah menyaksikan ketika berjalan bersama Syekh Mukbil, beliau tersandung batu. Lalu beliau membacakan ayat ini. Apapun musibah yang menimpa diri kalian itu disebabkan ulah tangan kalian, disebabkan oleh dosa kalian. Jadi walaupun kita tersandung batu, sakit tidak? Nah, itu karena dosa. Ya, dosa kita banyak, dan Allah karena sayangnya ingin menghapus dosa tersebut lewat apa? Tersandung batu, terprosok ke lubang, jatuh, mungkin sampai ada sebagian orang patah tulang. Nah ini Bapak ya, ini hikmahnya kenapa Allah memberikan musibah. Allah ingin menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Maka hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah ini ya, jadi apapun musibah yang menimpa kalian wahai orang-orang beriman, maka itu disebabkan ulah tangan kalian, kasabtu minadz-dzunub, yaitu karena dosa yang kalian lakukan. Nah timbul pertanyaan, di sini Allah menggunakan kata tangan. Apapun musibah yang menimpa kalian itu disebabkan ulah tangan kalian. Saya mau tanya nih, kita berbuat dosa apakah pakai tangan aja? Kadang kaki juga kan nendang orang, ya tidak? Atau kita pakai mata ya, ngintip orang kan ini pakai mata, nggak pakai tangan kan? Atau dengar pakai telinga. Jadi bagaimana nih? Allah katakan apapun musibah yang menimpa kalian itu disebabkan ulah tangan kalian. Kok pakai tangan? Gimana nih? Bagaimana penjelasannya? Perbuatan kalian, tapi ini tangan. Jadi gimana nih? Kok pakai tangan? Kenapa Allah tidak katakan saja disebabkan perbuatan kalian? Kok pakai tangan kalian? Disebabkan perbuatan tangan kalian, disebabkan ulah tangan kalian. Nah, Imam Al-Mahalli menjelaskan di sini. Kata beliau, kenapa di sini memakai tangan? Wa 'abbara bil aidi li anna aktsarul af'ali tuzawilu biha. Di sini Allah menggunakan kata tangan. Apapun musibah yang menimpa diri kalian disebabkan ulah tangan kalian. Di sini menggunakan kata tangan sebab yang banyak melakukan perbuatan adalah tangan. Yang banyak melakukan perbuatan dosa adalah tangan. Betul tidak? Betul, lebih banyak ya. Karena banyak perbuatan itu dilakukan dengan tangan, walaupun kaki juga iya, mata juga iya. Jadi artinya di sini Allah menyebutkan salah satu pintu dosa, tangan. Sebenarnya bukan cuma tangan, mata juga, telinga juga, kaki juga. Cuman Allah menyebutkan salah satu bagian untuk menyebutkan semuanya. Jelas apa ya? Ya contohnya gini lah. Sama seperti ini. Mana si fulan? Saya nggak lihat batang hidungnya. Apakah yang saya maksud di hidungnya saja? Atau wujudnya? Dari kepala sampai bawah? Nah itu maksudnya. Sama seperti ini Allah ya. Allah menggunakan kata tangan, bukan berarti cuma tangan saya, tapi semuanya. Cuman kenapa disebutkan tangan? Karena tanganlah organ tubuh yang paling banyak melakukan sesuatu. Jelas? Sama seperti Allah menyatakan, warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya kalau ada orang ruku kita ruku? Gitu. Maksudnya apa? Sholat. Kenapa menggunakan kata ruku? Karena ruku ini bagian dari sholat yang sangat penting dan paling penting. Rukun sholat kan? Kalau ada orang sholat tanpa ruku, bisa? Dari berdiri langsung sujud, tapi bisa batal. Sepakat para ulama begitu. Nah begitu pula ini ya. Jadi ini Allah menyebutkan salah satu anggota tubuh untuk menyatakan semuanya.
Nah itu ya. Jadi kita kembali lagi, apapun musibah yang menimpa diri kalian itu disebabkan ulah tangan kalian, wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Minha, kata Imam Al-Mahalli, banyak kesalahan, memaafkan banyak kesalahan, fala yujaza alaih, sehingga akhirnya tidak dibalas. Artinya, apakah semua perbuatan dosa kita Allah berikan hukuman? Enggak. Bahkan lebih banyaknya Allah memaafkan kesalahan kita dibandingkan diberikan hukuman. Seringnya Allah maafkan kita. Kita hitung sehari kesalahan kita mungkin puluhan atau ratusan, yang Allah balas mungkin cuma 1, 2, 3. Selebihnya Allah maafkan. Nah ini salah satu rahmat Allah kepada kita. Jelas Bapak ya? Jadi nggak semua dosa kita Allah balas, sebagian Allah maafkan. Nah ini yang seperti ini harusnya mendorong kita untuk apa? Untuk apa? Memuji Allah, bertobat kepada Allah, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Nah itu ya. Lalu kita lanjut lagi, wa huwa ta'ala akramu min an yuthanniyal jaza fil akhirah, dan dia Allah maha mulia untuk memberikan balasan kedua di akhirat. Maksudnya begini, ketika seorang mukmin kena musibah, ini untuk apa? Sekali lagi, karena apa musibah? Dosa. Tujuannya untuk hapus dosa. Nah setelah Allah memberikan musibah pada seorang sakit misalkan, hapus dosanya kan. Nah pertanyaan di akhirat nanti dihukum lagi tidak? Tidak. Kata Imam Al-Mahalli, Allah maha mulia untuk memberikan balasan kedua di akhirat. Artinya tidak mungkin Allah memberikan hukuman kepada seorang muslim 2 kali. Nggak mungkin. Dia sudah kena musibah di dunia, musibah juga di akhirat. Nggak mungkin. Misalkan seorang berbuat dosa, lalu Allah berikan musibah berupa sakit parah di rumah sakit, berbaring sampai meninggal. Allah berikan sakitnya gara-gara dosa dia. Nanti ketika dibangkitkan di akhirat, dia tidak mungkin dihukum lagi karena dosanya, karena sakit yang Allah berikan kepada dia ini penghapus dosa dia. Jadi itu Bapak ya. Makanya disebutkan hadis Sunan Tirmidzi, la tazalul bala'u ma yazalul bala'u bi ahadikum fi mali wa nafsi wa waladi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah. Bala bencana senantiasa menimpa seorang mukmin, baik terhadap dirinya, keluarganya maupun hartanya. Jadi selama kita hidup di dunia, kita akan menghadapi bencana musibah baik pada diri kita, harta kita maupun anak kita, sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Jadi itu fungsi apa? Musibah, menghapus dosa, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah udah nggak bawa dosa lagi. Sehingga akhirnya apa? Neraka itu surga kalau nggak ada bawa dosa. Langsung surga. Nah ini keutamaan penyakit Bapak ya. Makanya dinukil dari salaf, seorang ulama salaf, saya lupa siapa, ketika seorang ulama salaf ini tahu keutamaan sakit panas demam Bapak, ini kan menghapus dosa kan. Ketika dia tahu keutamaan sakit panas, dia berdoa, ya Allah jangan kau hilangkan penyakit ini. Dia berdoa kepada Allah agar tidak menghilangkan penyakitnya, dan ternyata Allah kabulkan. Sampai dia meninggal dunia, dia kena penyakit panas. Tapi apakah dengan kena penyakit panas dia malas ibadah? Enggak, ternyata dia tetap ke masjid, tetap tawaf dalam keadaan badannya panas demam. Nah lihat tuh bagaimana para ulama terdahulu sampai seperti itu, karena tahu keutamaan sakit, dia sampai berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau hilangkan penyakit ini. Allah kabulkan, sampai meninggal dunia dia kena penyakit demam dan panas. Nah ini keutamaan penyakit Bapak ya. Terus bagaimana kalau kita? Kalau kita sih jangan, iman kita tidak seperti ulama salaf. Kalau kita sih ya doa aja, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya, gitu aja Bapak ya. Karena nanti kalau sakit terus, ujung-ujungnya apa? Kalau kita seperti ulama salaf, iman mereka kuat, mereka kena sakit sabar. Kalau kita curhat di medsos, gimana kok nggak sembuh-sembuh penyakitnya? Ya kamu doa, doa kepada Allah agar tidak dihilangkan, Allah kabulkan, ternyata kamu malah curhat sana sini. Kalau udah begitu, tidak bernilai pahala, nggak jadi menghapus dosa, malah dapat dosa.
Makanya kita tingkatan iman kita tidak seperti tingkatan ulama salaf. Makanya kalau misalkan kena penyakit, ya kalau kelas kita siapa? Doa saja, Allah sembuhkanlah penyakit saya supaya saya bisa ibadah, bisa kerja, cari nafkah. Udah gitu aja. Jelas apa ya? Atau ada yang berdoa sini, ya Allah jangan hilangkan penyakit saya. Kalau saya nggak mampu ya. Iman saya tidak seperti iman ulama salaf, maka kalau saya kena penyakit saya berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya supaya saya bisa ibadah, bisa cari nafkah dan semacamnya. Jelas? Nah itu ya, itu fungsi dosa. Jadi Allah nyatakan tidak satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu karena ulah tangan kalian, dan Allah banyak memaafkan kesalahan kalian. Lalu Allah pada ayat berikutnya menyatakan wa ma antum bimu'jizina fil ard, dan kalian tidak bisa melemahkan di muka bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan kalian tidak memiliki satupun pelindung dan penolong selain Allah. Dan kalian tidak bisa melemahkan di muka bumi. Kalian ini siapa? Di sini bukan orang beriman. Ayatnya berubah, ditujukan kepada orang-orang musyrik. Dan kalian wahai orang-orang musyrik tidak bisa melemahkan Allah maksudnya. Harapan maksudnya kalian tidak bisa lari dari kekuasaan Allah di muka bumi ya. Jadi nggak bisa kalian wahai orang musyrik, wahai orang kafir lari dari siksa Allah, nggak mungkin. Kalian tidak bisa lari dari Allah lalu melepaskan diri dari siksa Allah. Fatufawitu, melepaskan diri siksa Allah. Wa ma lakum min dunillah mi waliyyi wala nasir, dan kalian tidak akan memiliki pelindung dan penolong yadfa'u adzaba ankum, yang melindungi kalian dari siksa Allah. Nggak punya ya. Kalau Allah sudah menetapkan fulan terkena siksa, maka siksa pasti menimpanya dan tidak bisa dia melepaskan diri dari siksanya. Artinya ini ancaman untuk orang-orang kafir yang menolak Al-Quran, menolak hari kiamat, menolak hari kebangkitan dan semacamnya. Nah itu ayat surat Asy-Syura dari ayat yang ke-27 sampai ayat ke-31 ya. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, yang bisa melapangkan rezeki hanyalah Allah. Yang bisa melapangkan rezeki hanyalah Allah, bukan makhluk. Sebagaimana Allah katakan, seandainya Allah melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka melampaui batas. Ini menunjukkan yang bisa melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki hanya Allah. Makanya sudah kita bahas, di zaman Nabi pernah terjadi kenaikan harga barang-barang. Lalu para sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, walal as'ar fasa'ir lana. Wahai Rasulullah, harga barang sudah naik, tetapkanlah harga untuk kami. Artinya para sahabat ingin apa? Rasulullah intervensi pasar. Jadi kalau bisa udah harga barang dibikin segini, nggak boleh lebih lagi. Namun jawaban Nabi apa? Innallaha wal musa'ir al-qabid al-basit ar-raziq. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Dialah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Nah, berarti yang melapangkan, menyempitkan rezeki kita itu Allah, bukan manusia. Memang penyebabnya atau lewat perantaraan manusia, tapi penentunya Allah. Kalau Allah sudah takdirkan fulan rezekinya lapang, mau seluruh manusia menghalangi rezekinya, nggak akan bisa. Jelas apa ya? Dan kalau Allah takdirkan si fulan sempit rezekinya, mau semua orang di dunia bikin rezekinya lapang, nggak akan bisa ya. Maka hendaknya kita bergantung kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam hal rezeki. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tersebut, di antara hikmah Allah memberikan menyempitkan rezeki dari sebagian orang
Karena apa? Kalau rezekinya dilapangkan, dia akan melampaui batas. Ya, makanya Allah tentukan kadarnya segini, si fulan segini, segini ya. Tinggal kita terima pemberian Allah saja. Lalu faedah berikutnya, Allah memberikan rezeki sesuai dengan kadarnya. Jadi tidak asal-asalan. Kalau manusia bisa jadi si fulan dikasih segini asal-asalan, tapi kalau Allah tidak. Ini berdasarkan perhitungan yang matang ya. Lalu di antara faedah ayat berikutnya, ayat ke-28, yang sanggup menurunkan hujan hanyalah Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa huwal ladzi yunazzilul ghaits. Dialah yang telah menurunkan hujan. Jadi hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, dan hanya Allah yang bisa menghentikan hujan, dan hanya Allah yang bisa mengalihkan hujan. Karena itu jangan percaya pada pawang hujan. Ya, iya Bapak. Kalau kita, naudzubillah min dzalik, kalau ada seorang ngaku muslim masih percaya pawang hujan, berarti harus syahadat lagi. Baca ulang lagi syahadat. Kok bisa? Kenapa? Karena dia sudah membatalkan tauhidnya. Itu tauhid rububiyah Bapak ya. Orang musyrik aja nggak ada yang meyakini berhala mereka bisa menurunkan hujan atau menghentikan hujan. Ada orang aku muslim tapi percaya pawang hujan bisa mengalihkan hujan, menghentikan hujan. Berarti pada hakikatnya dia lebih parah daripada orang musyrik Quraisy. Orang musyrik Quraisy nggak ada yang meyakini makhluk bisa menurunkan hujan, menghentikan hujan. Orang zaman sekarang aku muslim malah meyakini ada orang tertentu yang bisa menghentikan hujan. Nah ini Bapak, kalau ada orang yang percaya seperti itu, syahadat lagi. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi lalu tobat kepada Allah ya. Itu faedahnya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, tercelaknya sifat putus asa. Ya, sebab Allah katakan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka putus asa. Dan putus asa atau tidak sabar ini memang asalnya tabiat manusia. Manusia itu seringnya tidak sabar, tergesa-gesa, mudah putus asa. Maka kewajiban kita yang sudah ngaji, sudah belajar tauhid nih, terutama nih, kita baru tauhid kan sudah hatam nih kita nih. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tampakan dari perilaku kita jadi orang yang sabar, tidak mudah tergesa-gesa, dan tidak mudah putus asa Bapak ya. Walaupun menurut manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah serba mungkin. Allah Maha Kuasa, ya tidak? Contoh gini Bapak, misalkan ada seorang berobat kepada dokter, lalu dokter bilang, sepertinya penyakit Bapak tidak mungkin sembuh. Ini menurut siapa? Manusia. Memang manusia ini tahu segala-galanya. Allah Maha tahu kan? Allah Maha mampu menyembuhkan seorang. Jadi kita jangan bergantung pada dokter. Ya Allah berdoa kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Menurut manusia tidak mungkin sembuh, bagi Allah sangat mungkin sembuh Bapak ya. Maka jangan bergantung pada dokter, bergantung pada Allah. Yang memberikan kesembuhan bukan dokter, tapi siapa? Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-28, di antara nama yang Allah miliki yaitu hujan adalah rahmat Allah. Sebagaimana Allah katakan, dan Dia menebarkan rahmatnya. Rahmatnya di sini maknanya di antaranya apa? Hujan. Ya. Hujan adalah rahmat Allah, maka hendaknya kita jangan tolak hujan. Terus kalau hujannya sudah terlihat deras dan akan membahayakan, apa seharusnya kita lakukan? Berdoa, mengalihkan hujan. Bukan doa ya Allah hentikan hujan, tapi ya Allah alihkan hujan ke sana. Seperti yang sudah contohkan oleh Nabi. Lalu faedah berikutnya, di antara nama yang Allah miliki yaitu Al-Wali Al-Hamid, Maha melindungi dan Maha terpuji. Nah ini, kalau kita tahu bahwa Allah miliki nama ini, maka nama ini bisa digunakan untuk apa? Nama anak kita, Abdul Wali, Abdul Hamid ya. Dan bisa juga digunakan untuk berdoa kepada Allah. Ini termasuk tawasul yang diperbolehkan. Ya Allah, ya Wali, misalkan apa? Ya Wali ihfadni, wahai Wali yang Maha Pelindung, lindungilah saya. Ya Hamid, a'tinil hamd,
Ya wahai yang maha terpuji, berilah aku kemuliaan, misalkan. Nah ini seperti ini diperbolehkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, di antara tanda-tanda kuasa Allah yaitu penciptaan langit dan bumi dan makhluk melata yang ada pada keduanya, termasuk di langit. Sekali lagi, bumi maupun langit. Ya, itu sebagaimana keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu faedah berikutnya, di antara sifat yang Allah miliki yaitu masyiah dan qudrah. Ini sudah kita pelajari di mana? Di SD ya. Masyiah artinya apa? Berkehendak. Allah punya sifat berkehendak. Dan Allah punya sifat qudrah. Qudrah apa? Kuasa, mampu. Ya. Lawannya apa? Lawan mampu, lemah. Ya, Allah tidak mungkin lemah. Lalu faedah berikutnya, di antara penyebab terjadinya musibah yaitu apa? Dosa. Ya, apapun musibah menimpa kita itu berasal dari dosa. Ya. Tuh. Lalu berikutnya, di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah tidak menghukum kita karena semua dosa. Ada sebagian yang dihukum, ada yang tidak. Ya. Lalu faedah berikutnya, ancaman bagi orang-orang musyrik karena mereka tidak bisa lari dari siksa Allah. Ya, dengan ini selesai kita dari surat Asy-Syura ayat ke-26 ya. 31 maaf. Berarti kita pada pertemuan berikutnya masuk ayat baru yaitu ayat 32. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.